Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita masih diberikan suatu kesempatan rahmat dari sebuah sehat, bisa menghadiri, bisa berjamaah bersama di musala ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita senantiasa surahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di sini saya mohon maaf. Di sini kita belajar bersama-sama, mengaji bersama dan mengkaji kitab surah Nabawi ini, dan semua mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pelajaran atau pengetahuan di kitab surah Nabawi ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sebelum kami menuju tema surah Nabawi ini, marilah kita niatkan atau luruskan niatnya. Jadi setiap perbuatan atau amal yang baik itu harus diawali dengan niat yang lurus. Maksudnya niat yang baik pula. Niat yang lurus atau niat yang baik artinya suatu amal atau perbuatan yang baik yang diniatkan hanya semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perbuatan amal dan baik yang baik adalah semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. La ta'budullaha liyu'liya. Janganlah kamu beribadah kepada Allah dengan keinginan-keinginan supaya keinginanmu dikabulkan. Balik butuh liyu'liya. Akan tetapi beribadahlah kepada Allah dengan rasa senang dan ikhlas supaya Allah ridho. Faidah radhiya anhasakum bi'ata'ihi. Ketika Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Nah, di sini adalah pentingnya niat dalam suatu beda itu adalah yang lillahi ta'ala, itu artinya yang kita mendapatkan hanya mendapatkan dari dunia Allah. Jadi kalau dengan yang lain, maka di setiap dalam rukun Islam itu, dalam setiap doa sholat, zakat atau puasa, arti doanya di belakang itu akhirnya lillahi ta'ala, seperti sholli fardhu subhi rakaatain ini setiap bulan berarti lillahi ta'ala. Nah, tujuan utama yang kita itu adalah yang lillahi ta'ala, itu semata-mata karena Allah, dan itu tidak ada lijanati atau bisawabi dikarenakan surga atau pahala. Yang pertama adalah lillahi ta'ala. Nah, itu yang dimaksud ridhonya Allah itu di situ. Maka jangan dikotori atau dicampurkan dengan niat-niat yang lain, karena ibadah itu sangat sakral dan luar biasa. Dan ilmu atau yang kedua ada ilmu, belajar ilmu sangatlah penting, manfaat bagi diri kita sendiri. Jadi ya, kalau namanya ilmu itu yang kalau pengen bermanfaat itu diamalkan, artinya dikerjakan untuk dapat manfaat. Kalau ingin berkah harus diajarkan. Di para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini temanya adalah gambaran masyarakat jahiliyah. Nah, jahiliyah itu artinya adalah dasar-dasar dari jahalah. Jahalah itu
Nabi, yang artinya bodoh atau tidak tahu. Kalau jahil itu orang yang bodoh atau tidak tahu. Jadi kalau Indonesia ada kata-kata jahil, usil. Kalau bahasa Arabnya jahil itu orang-orangnya. Kalau jahil bodoh, jahil orang yang bodoh. Kalau jahiliyah kebodohan atau ketidaktahuan tentang kebenaran. Yaitu ajaran Islam. Tapi sebenarnya sih kebodohan itu bukan termasuk dia bodoh dengan ilmu, tapi ketidaktahuan tentang kebenaran ajaran-ajaran agama Islam. Kondisi sosial dapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda. Seorang lelaki dengan keluarga di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapat porsi terbesar. Artinya yang paling dominan, yang paling ditakuti dan disegani adalah kaum bangsawan. Jadi pendapat atau kehendaknya harus diikuti. Jadi hubungan ini yang selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang terus. Jadi untuk menjaga harkat dan martabat itu rela berperang. Terus yang kedua, jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberanian di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak dengan dipurnakan untuk para wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat menggunakan suku untuk kepentingan perdamaian. Namun juga dapat menyulut api peperangan antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangka lagi bahwa orang laki-laki adalah kepala keluarga. Jadi waktu itu wanita di sana berpengaruh. Dia bisa menghendaki perdamaian dan perkalian. Jika wanita itu menghendaki perdamaian, maka seorang laki itu akan menghendaki perdamaian. Juga seorang wanita menghendaki peperangan akan terjadi peperangan. Terus di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan kehidupan pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Satu, pertama, pernikahan seperti pernikahan orang yang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah bapaknya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahinya. Nah ini masih sama pernikahan adat yang waktu dijadikan dinasabkan oleh pada laki-laki itu. Yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10. Artinya di sini para pemuda laki-laki terus sama perempuan berkumpul-kumpul, terus dia tidur bersama atau menggaulinya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin yang disebut pergaulan bebas kan. Jadi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berkumpul lalu tidur bersama. Dan ini pun dianggap dia pernikahan, bisa dianggap sah. Dan anak yang nanti dikandungnya pun itu akan dinasabkan oleh siapa tadi, si seorang laki-laki yang menghamilinya. Nah ini kalau sekarang kan pergaulan bebas ya Pak. Nah, jadi terus yang keempat, banyak laki-laki mendekati seorang wanita dengan semangat itu tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Ya istilahnya di sini adalah tempat-tempat pelacuran di mana-mana, di sana itu sampai mendirikan bendera. Jadi itu dianggap dianggap pernikahan dalam bahasanya. Cuma maka ketika zamannya Nabi, semua itu pernikahan itu dirubah total semua, karena itu termasuk perzinaan. Nah, pelacuran pun itu kalau misalkan ada yang ngambil itu dia memanggil ahli pelacak atau al-kufah, lalu anaknya itu akan
dilacak cara kalau misalnya itu dokter jadi USG lah. Nah, nanti ya si laki-laki yang mengambil itu harus dibangkit dan dia tidak boleh menyangkal, harus mengakuinya, dan nanti itu akan bernasab pada yang mengambil. Kalau dari sini tadi kita ambil istilahnya pelajaran yang dari sini ya, untuk tahu apa peranan dia rela menjaga dekat dan martabatnya, dia rela berperang ya. Kita kemungkinan besar zaman itu bisa masuk ke zaman jaya. Sekarang pemuda, anak muda sekarang juga ada tawuran. Itu kalau disimpulkan kemungkinan sudah mirip ya, sedikitnya mirip ya. Terus perzinahan, kayak perburuan bebas, maka kita tuh yang paling enggak yang menjaga anak-anak kita, yang paling mengarahkan ke arah agama Islam, itu mengajarkan atau mendidik anak-anak kita supaya kaum jahiliyah itu tidak melanda kita, karena jarak Nabi Muhammad ke sekarang kan berapa tahun? Sudah bertahun-tahun lah, karena tidak ada lagi. Mungkin besar itu akan terjadi entah nanti waktu kapan kita tidak tahu. Terus anak laki-laki dibunuh karena takut menjadi fakir dan melarat. Terus anak perempuan juga dibunuh, sama saja teganya di zaman jahiliyah ini. Sekarang juga ya, kalau di kita juga sudah mulai ada sebenarnya. Ada juga plastik dikardus, itu hasil perbuatan Cina. Cuman kalau jahiliyah itu kan nggak ada hukum, jadi udah nggak ada masalah. Terus sekarang untung masih ada hukum, jadi sifat jahiliyah itu nggak merajalela. Jadi kondisi sosial masyarakat Jira benar-benar bodoh dan dalam kebutaan, ketidaktahuan kebenaran agama mencapai puncaknya. Kufarat merajalela di mana-mana. Kufarat itu keyakinan yang menyimpang diri dari ajaran Islam dan tidak memiliki dasar yang benar dalam agama. Itu kufarat. Nah, orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang dipermalukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, ujung-ujungnya adalah untuk mengisi kekayaan. Jadi kondisi ekonomi tidak stabil, kondisi moral rusak, kemurahan hati tetap ada, cuman salah lihat ya. Murahan hati hanya ingin disanjung. Tetap dia ya, contohnya gitu, menjamu tamu itu berlebihan. Apapun yang dia punya semua dikeluarkan. Atau misalkan gini, contoh punya onta satu, nah itu pun dipotong walaupun dia nanti nggak punya apa-apa. Jadi supaya disanjung, diuang. Dari kalau bahasanya tekor ya satu lembar. Benar-benar. Terus minum khamr, lalu memuji-muji diri sendiri lantaran ingin dianggap murah hati. Berjudi ketika dia menang, lalu membagi-bagikan pada fakir miskin. Tujuannya sih benar-benar dari hasil judi. Lalu tapi walaupun itu ya, orangnya tetap menepati janji. Tapi karena ketidakpengakuan itu dia salah niat. Dan kapan negara Mekah itu mulai menyembah berhala?
Di situ diawali dari Amr bin Luwai yang pertama sudah di Bapak Ustaz jadi Amr dua itu membawa dua berhala dari negara Sam pertama, lalu ditaruhlah di pinggir Ka'bah. Yang terus yang mempelopori Mekah menyembah berhala itu diawali dari Ams bin Luwai. Padahal Ams bin Luwai itu penganut ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, namanya agama Hanif. Jadi Ibrahim sama Ismail waktu itu namanya agama Hanif. Hanif itu artinya agama yang mengajarkan ketauhidan, hanya menyembah kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Itu agama Ibrahim. Itu Amr yang sudah beragama di situ, karena di Sam waktu itu sudah penyembahannya sudah berhala. Jadi dia pertama itu membawa berhala itu dua, lalu lama-lama orang-orang yang asalnya telah mengelilingi Ka'bah itu lama-lama salah melihat, jadi nazar diperuntukkan untuk berhala, lama-lama dia menyembah berhala itu. Ya di situ mulai melenceng lagi. Jadi karena jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 1600 tahun. Nah, jarak begitu lamanya, dulu yang sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim lama-lama kan kemungkinan semakin mudah karena saking jauhnya. Terus anak-anak yang lain itu kan bersiarnya di negara Sam seperti Palestina, Mesir, Irak, Yordania. Jadi kekosongan Nabi ketika habis Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu 1600 tahun. Jadi ulama-ulama kemungkinan semakin kayak kita ini sudah Nabi Muhammad terus sampai akhirnya kita nggak bakalan tahu. Karena kerusakan waktu Arab itu, maka diturunlah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman untuk untuk meluruskan jeliah-jeliah yang di negara Arab yang sudah rusak. Dan terus kapan negara Arab Mekah itu dijuluki tanah suci? Nah itu mungkin ada yang tahu. Dan yang dijuluki tanah suci itu sebelumnya belum ada. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, yang berhala yang dibawa oleh Amr bin Luwai itu dihancurkan oleh Nabi. Kalau namanya masa kota suci yang dijuluki di Arab, sedangkan semua adalah ciptaan Allah. Pasti ya ada asal mulanya, nggak mungkin satu daerah dinamakan suci sedangkan yang lain kok enggak. Semuanya kalau negara Arab itu dulunya kambing atau unta itu juga di sekeliling Ka'bah. Kalau misalnya dibilang suci juga ada kotoran yang di situ lah. Kenapa dijuluki suci? Ya itu tadi yang pertama cerita dari situ. Jadi bersih dari berhala, dari sifat kejahilian, semuanya dirubah oleh Nabi Muhammad, maka disebutlah tanah Mekah dijuluki tanah suci. Dari cerita di atas ini semua, marilah kita ambil pelajaran dan kesimpulan. Kita bersama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita membimbing atau mengarahkan anak-anak kita agar senantiasa anak dan cucu kita nanti selalu berpegang teguh dengan agama Islam. Mudah-mudahan sifat-sifat kejahilian tidak menimpa kita dan anak-anak cucu kita kelak. Semoga kita semua para jemaah
Bani Sulaiman ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siratal ladzina itu maksudnya kita itu masuk atau ikutkan dalam golongannya kanjeng Nabi Muhammad atau kekasih Allah, yaitu siratal ladzina an'amta. Yang penting kita senantiasa selalu berusaha atau istiqomah dalam suatu kebaikan. Masalah nantinya kita jadi lebih baik atau tidak dalam suatu beribadah, semua itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga dan neraka kita tidak tahu, hanya Allah yang menentukan. Yang penting kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena istrinya Fir'aun yang katanya diberi makan harta yang riba, harta yang haram, tapi ternyata dimasukkan surganya Allah. Nah, kita itu tidak tahu, maka yang penting berusaha yang baik masalah kebaikan. Nanti kita jadinya kayak apa, Allah yang tahu dan Allah yang mentakdirkannya. Yang penting berusaha. Sedangkan istri Nabi Nuh alaihissalam yang katanya dikasih makan harta yang halal, ternyata dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu tidak ada yang tahu. Yang dilihat baik pun kadang belum tentu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi naik turunnya iman itu karena kurangnya mendengar suatu pengetahuan ilmu agama. Syekh Hasan Basri pernah berkata, "Qala Hasan, innal quluba tamutu wa tahya." Hati seseorang itu kadang bisa hidup dan bisa mati. Faidah mata tafahmilu alal faraid. Ketika hati dalam keadaan mati, maka paksalah dalam hal yang wajib. Faidah hiya ahiyat faidibuha fitawahu. Ketika hati kita dalam keadaan hidup, maka didiklah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi pentingnya menjaga hati supaya tetap stabil. Maka dengan diri kita akan kenal cara menjaga hati. Guru saya pernah bilang begini dalam pengetahuan Jawa ya, kalau di istilahnya dipakai sih monggo, kalau enggak ya diserahkan. Jadi menuju Tuhan itu harus iling lan waspada. Iling itu artinya ingat, waspada harus berhati-hati. Mungkin Pak Jepur itu pasti tahu kata-kata itu. Jadi iling itu kemana kita arahnya, ngomong ke Tuhan. Waspada itu harus hati-hati bersikap, artinya ucapan, tindakan, perbuatan harus benar. Enggak usah terburu-buru, enggak usah kalau pengen buru-buru mati saja dulu, kamu pasti akan ketemu Tuhan. Nah itu konsep iling lan waspada. Jadi kita tahu iling kemana arahnya, tapi dalam perjalanan kita selalu kebelingan, jalan seenaknya saja. Nah itu tidak selamat dan akhirnya tidak sampailah ke itu contoh seperti itu. Begitu pula sebaliknya, waspada artinya kehati-hatian, tapi tidak iling atau tidak ingat, tidak tahu tujuannya kemana. Sama saja itu juga aslinya terus pasti dia kesasar karena waspada tanpa iling, tanpa tahu tujuannya. Nah, begitu juga seperti syariat tanpa hakikat adalah kekosongan. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Marilah kita mawas diri untuk mengontrol hati kita bagi yang sudah baik, jangan merasa baik. Karena kebanggaan diri itu sangat dekat dengan sifat ujub, dan itu sangat
benci oleh Allah. Yang belum baik tetaplah berusaha baik. Jangan sampai kita lalai. Tetaplah terus berusaha. Mungkin cukup itu dari saya, enggak terlalu banyak karena materi yang kebagian saya hanya cuman dia. Dan ini kalau saya lanjutkan akan menuju nasab dari keluarga dan keluarga Nabi nanti akan berbeda materi. Mungkin ini nanti akan diteruskan oleh Bapak Ustadz jadi di bulan depan, yaitu nasab keluarga Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu cukup dari jadi yang intinya enggak kira-kira paham nggak? Tadi ada pertanyaan. Kalau saya nggak paham dari ini. Mungkin itu cukup dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Bapak semua, mohon dimaaf bila kita di sini tidak berniat untuk menunjukkan apa saya lebih baik. Kita di sini belajar bersama atau mengaji bersama, dan ini sudah ini menjadi pelajaran buat saya dan bapak-bapak semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian subuh sirah nabawiyah telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Suwito ini mudah-mudahan kita bisa diberikan kepahaman dan kami mengamalkannya. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, nanti setelah ini akan ada sarapan pagi. Monggo bapak-bapak merapat di meja depan musola Bani Soleh. Insyaallah ada sarapan pagi. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mari kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.